Setelah dideportasi dari Bali karena membuat konten porno di Pulau Dewata, seorang bintang video panas asal Inggris melakukan penghinaan terhadap lambang negara Indonesia. Dirinya menyeret hingga meludahi bendera merah putih di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Bintang film dewasa asal Inggris Bonnie Blue menuai kecaman luas setelah melecehkan bendera Indonesia di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Dia mengikat bendera merah putih di belakang roknya dan berjalan menyeret bendera merah putih mengenai tanah. Dalam video versi lainnya, Bonnie juga menyebut akan menjadikan bendera merah putih sebagai kain lap dan meludahi bendera merah putih. Aksi ini dilakukannya setelah bintang porno yang dikenal dengan nama Tia Blinger ini ditangkap dan dideportasi dari Bali beberapa waktu lalu. KBRI London telah melayangkan protes resmi ke pemerintah Inggris atas sikap warga negaranya itu. Laporan juga ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat. KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih, dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Sebelumnya pada 4 Desember lalu, Bonnie Blue ditangkap di Badung, Bali usai diduga sedang membuat konten video asusila. Dia ditangkap setelah bercinta dengan 17 pria yang juga warga negara asing di sebuah mobil bak terbuka dengan berkeliling sejumlah tempat hiburan di Bali. Video tak senonoh itu juga dijual di sebuah situs porno. Setelah menjalani pemeriksaan, Bonnie dideportasi ke negara asalnya pada Jumat 5 Desember lalu. Pendeportasian inilah yang menjadi alasan Bonnie Blue membuat konten video yang menghina Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah ada Prof. Hikmahanto Juanda, selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, kemudian anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, Anissa. Baik. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bang Oleh dan juga Prof. Hikmah sudah berkenan meluangkan waktu. Saya yang pertama ingin ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, kita lihat bahwa tindakan yang tidak pantas dan tentunya ini sangat melukai perasaan bangsa Indonesia ketika melihat aksi yang dilakukan oleh Bonnie Blue ini. Tapi Prof. Hikmah, sebelum itu saya ingin menanyakan dari kacamata hukum internasional, sebetulnya dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Bonnie Blue ini, apa kasus hukum yang sebetulnya tengah kita hadapi ini, Prof. Hikmah? Oke, pertama yang kita perlu pahami ya, ini bukan masalah antar negara Indonesia dan Inggris. Sekali lagi bukan masalah antar negara, karena yang dilakukan oleh Bonnie Blue itu dilakukan oleh dia secara pribadi, warga negara Inggris. Jadi tidak bisa direpresentasikan sebagai Inggris begitu, pemerintah atau negara Inggris. Nah, oleh karena itu kita juga harus paham betul bahwa ada batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh kita dari Indonesia. Yang saya dengar bahwa duta besar kita di London sudah melakukan dua hal. Pertama adalah melakukan pengaduan kepada otoritas kepolisian setempat, ya, dan tentu nanti akan di follow up oleh polisi. Dan yang kedua adalah menyampaikan hal ini ke Kementerian Luar Negeri Inggris, ya, karena kita merasa terancam dengan tindakan yang dilakukan di wilayah diplomatik Indonesia di Inggris. Jadi ini kan kedutaan besar, wilayah diplomatik yang tentu harus mendapat pengamanan dari otoritas lokal, dan otoritas lokal ketika diberitahu mereka memang sudah melakukan tindakan pembubaran terhadap keramaian yang ada pada saat itu, tetapi mereka sudah sempat melakukan perekaman, dan perekaman itulah yang kemudian dimunculkan. Jadi ini yang kita duta besar kita sudah lakukan. Yang berikutnya adalah ingin juga saya sampaikan di sini bahwa
kalau kita bicara tentang penistaan terhadap simbol-simbol negara, ya negara Indonesia, kalau itu kejadiannya di Indonesia, kita ada undang-undang tentang bahasa, bendera, dan simbol negara. Ada, ya. Dan di pasal 66 memang dikatakan bahwa tindakan pelecehan menodai bendera kita itu bisa kena sanksi pidana. Nah, permasalahannya sekarang adalah ini kejadian ada di Inggris. Ya. Dan kita tidak tahu aturan di Inggris itu apakah ada ketentuan yang sama dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Saya sendiri, saya pernah belajar di Inggris, tapi saya tentu tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa di Inggris ada ketentuan seperti yang ada di Indonesia. Karena ini merupakan wilayah ranah dari otoritas di Inggris karena mereka juga punya kedaulatan. Yang kita khawatirkan adalah dari otoritas Inggris mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang bisa digunakan karena ini masuk di dalam freedom of speech gitu, atau freedom of expression. Ya, jadi kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengekspresikan pandangan begitu. Dan ini yang tentu kita tidak bisa banyak berbuat kalau memang itu yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Oke, benarkah kita tidak bisa banyak berbuat jika skemanya seperti itu? Bang Oleh Soleh, Anda sebagai anggota DPR bagaimana melihat kasus pelecehan terhadap bendera Indonesia, bendera merah putih, begitu yang dilakukan oleh seorang bintang film dewasa ini, Bang Oleh? Sesungguhnya di undang-undang kita sudah sangat jelas ya. Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Di dalam undang-undang itu disebutkan di pasal 24 itu ada sebuah larangan merusak, merobek, menginjak-ninjak, membakar atau perbuatan lainnya itu bertujuan menodai, menghina ataupun meredahkan kehormatan bendera negara. Nah, larangan ini kan sudah sangat jelas dengan ancaman 5 tahun penjara, denda 500 juta. Hanya saja yang melakukan pelecehan itu adalah satu warga negara asing, yang kedua dilakukannya di negara luar, tidak di negara kita. Nah, Prof. Hikmat barangkali bisa menjelaskan. Nah, hanya saja undang-undang ini kan berlaku untuk siapapun, tetapi persoalannya tempatnya kan di Inggris. Nah, sementara kan kita nggak bisa secara langsung. Nah, paling tidak sebenarnya harusnya dari awal dia diproses secara hukum, yaitu soal bagaimana dia mengganggu ketertiban umum, yaitu dengan membuat video porno. Saat di Bali ya? Asusila. Tapi sayangnya dia juga sudah dideportasi. Nah, ini kan menjadi masalah sehingga maka langkah KBRI untuk melakukan protes terhadap pemerintah di Inggris ini adalah sudah tepat dan minta klarifikasi paling tidak apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmat ini bahwa kita mencari model bagaimana cara penegurannya. Bagaimana cara punishment-nya terhadap Boni ini seperti apa? Nah, oleh sebab itu saya rasa karena ini bukan pemerintah dengan pemerintah tetapi personal kepada negara Indonesia, saya rasa ini menjadi sebuah PR bagi kedua negara. Barangkali bagaimana menemukan formulasi walaupun tadi bahwasanya ini adalah sebuah kemerdekaan berekspresi, tetapi kan satu sisi kita kan nggak boleh juga menghina satu bangsa. Nah, kita sudah jelas bahwa memelihara perdamaian, memelihara keamanan, kedamaian, ketertiban ini kan tugas undang-undang kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa KBRI, Kementerian Luar Negeri, pemerintah barangkali ini akan terus melakukan protes bagaimana agar Boni ini bisa diproses. Syukur-syukur dia bisa dibawa ke Indonesia, syukur-syukur. Nah, tetapi kan ini kan dua negara yang berbeda. Iya,
Kalau berbicara terkait dengan kebebasan berekspresi, memang yang paling masuk akal adalah seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmah terkait dengan ancaman di wilayah diplomasi Inggris, terutama adalah di wilayah kedutaan besar kita, begitu ya. Hal tersebut mungkin yang bisa kemudian ditindaklanjuti juga oleh pihak-pihak otoritas terkait di Inggris. Tapi Prof. Hikmah melanjutkan jawaban dari Bang Oleh Soleh, begitu ya. Mengapa tidak dari awal ini diproses secara hukum adalah contoh dari perilaku Bonnie Blue ini pada saat dia ada di Bali begitu melakukan tindakan asusila juga begitu sudah terbukti melanggar hukum pidana dengan membuat bahkan memperjualbelikan konten-konten asusila saat di Bali. Tapi mengapa kemudian dirinya tidak dihukum saja di Indonesia melainkan hanya mendapatkan sanksi deportasi? Menurut Prof. Hikmah seperti apa? Ya, saya juga tidak tahu ya seperti apa kejadiannya di Bali ketika itu. Tapi yang pasti kalau kita lihat Bonnie Blue ini adalah sosok yang sangat kontroversial. Dia mengatakan di mana saja, termasuk di Australia, dia mengatakan bahwa saya akan datang ke acara tahunan para lulusan SMA dan tanda kutip melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang dewasa dan katakanlah berhubungan seperti layaknya suami dan istri. Nah, itu di Australia saja itu dia dapat kecaman. Karena banyak ibu-ibu yang merasa marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Bonnie Blue ini. Bahkan dia selalu mengatakan bahwa bagi kamu istri-istri yang gemuk dan lain sebagainya, saya akan melakukan hubungan badan dengan suami kamu dan anak kamu, katanya begitu. Jadi ini memang orang yang sudah sejak awal kontroversial. Nah, bahkan kalau misalnya kita tanya otoritas kita, kenapa kita terima dia ini masuk ke Indonesia, kan begitu. Nah, satu, lalu kedua, ketika dia ada di Bali, ya kan, memang dicarilah pelanggarannya, tapi pelanggarannya lalu lintas. Jadi waktu diadili, kalau misalnya kita lihat ada pengadilan di Bali, itu kaitan dengan lalu lintas. Karena memang saya juga bisa paham, APH kita juga kan harus mencari fakta dan bukti. Apakah ada fakta dan bukti yang berdasarkan hukum Indonesia, si Bonnie Blue ini melanggar ketentuan. Nah, mungkin pada waktu itu tidak diketemukan, gitu kan. Sehingga apa? Terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang berikutnya adalah, karena ada pelanggaran lalu lintas ini, kemudian dideportasi. Nah, jadi karena ketentuan imigrasi kita mengatakan bahwa warga negara asing itu tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu dideportasi, bahkan di blacklist selama 10 tahun. Artinya 10 tahun nggak boleh dia datang ke Indonesia, begitu kan? Nah, atas tindakan ini juga dia dikenakan denda. Nah, ini yang kemudian dia setelah di Inggris, dia bilang dia ingin memprovokasi, ya kan? Ingin memprovokasi, bahkan mungkin juga menambah kontennya dia, karena dia orang influencer, katakanlah begitu, tapi yang untuk orang-orang dewasa. Lalu dia melakukan tindakan yang dilakukan di depan kedutaan besar kita, begitu, untuk menunjukkan bahwa sekarang saya karena di negara saya, hukum di negara saya, mungkin waktu di Australia, dia bilang bahwa saya akan kembali ke Australia dan saya akan punya lawyer yang hebat-hebat untuk bisa melindungi saya. Dugaan saya di Inggris pun dia sudah berkonsultasi dengan lawyer-lawyernya. Artinya apa? Yang dia lakukan, apakah ini melanggar hukum menurut hukum Inggris atau tidak? Mungkin dikasih advice bahwa ini tidak melanggar hukum Inggris, sehingga berani dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang kita harus pahami juga. Ya, jadi kita harus pahami, otoritas kita juga harus pahami, dan kemudian masyarakat kita terutama juga harus pahami, jangan sampai kita terpancing, justru kita membuat masalah ini menjadi besar, mengganggu hubungan Indonesia dengan Inggris yang lebih penting daripada orang seperti ini yang mencari sensasi. Seperti itu. Ya, kalau misalnya netizen geram dan gemas, udahlah lakukan aja yang netizen bisa lakukan, kan gitu ya. Bisa ketemu ke mana sosial medianya, dan itu terserahlah. Itu masalah masyarakat kita, netizen kita. Pasti saya yakin netizen kita punyalah cara-cara
mereka. Saya juga nggak tahu lah cara seperti apa. Iya, oke baik. Bang Oleh Soleh, ini nampaknya memang sosok yang sangat kontroversial, terutama adalah seorang influencer ketika memang trafficnya semakin naik, sepertinya dia juga semakin mendapatkan keuntungan juga, terutama adalah keuntungan finansial, kemudian juga dia akan semakin naik juga namanya. Tapi Bang Oleh Soleh, ada suatu hal yang lebih penting, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmah adalah kita, masyarakat Indonesia, kita juga terpancing karena provokasi yang dilakukan oleh Bonnie Blue ini. Bagaimana DPR menanggapinya, Bang Oleh Soleh? Saya sepakat dengan Prof. Hikmat bahwa ada hal yang lebih besar. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia-Inggris ini juga terus diperkuat lebih baik dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan. Akan tetapi soal pelecehan simbol negara, simbol kedaulatan, dan bahkan ini juga soal harga diri, tetap harus menjadi notis, menjadi catatan. Dan tetap kita juga harus melakukan protes. Ya. Harus melakukan protes dari pemerintah kepada Inggris. Bahwa ada warga Anda yang melecehkan kamu. Posisinya sekarang dibalik. Kalau Inggris dihina oleh warga Indonesia, pasti juga Inggris juga akan protes. Dan bahkan akan melakukan sebuah catatan-catatan bagi sebuah hubungan diplomasi. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini juga perbuatan Bonnie ini tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi kalau misalkan cerita Prof. Hikmat, dia sudah melakukan ulah di berbagai negara, seolah-olah nantang terhadap negara. Iya. Nah, makhluk seperti ini juga jangan diberikan kemerdekaan. Karena kalau misalkan terus-menerus diberikan kemerdekaan, dia akan berulah lagi. Jangan sampai dia malah berulah melakukan asusila di tanah suci, di tanah Madinah, di tanah Arab gitu. Semakin sewenang-wenang. Itu bahaya. Nah, oleh sebab itu saya rasa tindakan hukum secara personal ini harus dilakukan. Jadi Baik sejauh mana oleh negara bisa Indonesia bertindak, Prof. Bang? maupun oleh negara Inggris. Nah, saya rasa formulasi itu, saya rasa kedua negara barangkali karena ini sudah resmi digulirkan oleh KBRI kita di sana, saya rasa akan menjadi pembahasan dan akan mencari solusi. Nah, terkait formulasi hukumnya seperti apa, ya kita lihat saja laporan perkembangannya seperti apa. Catatan bagi saya, perbuatan siapapun melanggar simbol-simbol kedaulatan negara, saya rasa harus ditindak dan harus diberikan efek jerah. Baik. Oke, baik. Tentunya kita akan menantikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama adalah dari Dubes Republik Indonesia yang berada di London, begitu telah melayangkan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan, begitu kita nantikan seperti apa hasilnya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga update maupun pandangannya yang sudah dibagikan Bang Oleh Soleh maupun juga Prof. Hikmahanto Juwana. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Ya, selalu. Selamat Natal. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London,